Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Oku Timur dan masih juga bersama dengan Bapak Andri Juliansyah selaku Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dan tadi kita sudah berbicara dan juga mengenal nih sosok dari Bapak Andri, sudah bekerja di mana saja ya pastinya Rian ya, dari Pulau Jawa maupun Sumatera, dari sebelumnya tadi sudah dari Pulau Sumatera, Sulawesi ya Pak ya tadi. Baik, nah Pak, kalau untuk di Kejaksaan Oku Timur kan banyak sekali pastinya perkara-perkara. Kalau boleh tahu perkara dominan yang ada di wilayah Kejaksaan Oku Timur ini seperti apa Pak? Perkara tindak pidana umum, terutama pencurian, kemudian lagi narkotika, kemudian lagi pencabulan, dan anak berhadapan dengan. Kalau bisa dipersentasekan Pak, yang paling tinggi itu? Yang paling tinggi itu adalah perkara pencurian. Pencurian? Iya. Di sini. Kemudian baru perkara narkotika, kemudian selanjutnya adalah perkara pencabulan. Nah, yang sedang ditangani begitu Pak ya, apa yang dilihat dari kasus pencurian ini didominasi ini penyebabnya karena apa sih Pak setelah didalami oleh kejaksaan ini? Karena ekonomi keluarga yang tidak tercukupi sehingga mereka melakukan pencurian. Ada juga yang memang mereka karena niat jahatnya ingin memiliki sesuatu tapi dengan cara yang melanggar hukum. Ya, contohnya mereka ingin memiliki sebuah motor padahal dalam kehidupannya sebetulnya untuk kehidupan ekonominya sehari-hari pangan sandang sudah tercukupi. Tetapi untuk membeli motor dia tidak bisa. Akhirnya dia melakukan pencurian itu terhadap itu. Jadi untuk digunakan kepada pelaku. Dan tadi juga berbicara mengenai anak berhadapan dengan hukum. Ya, itu bagaimana Pak kalau di Oku Timur? Ya, banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun. Baik itu perkara pencurian maupun perkara pencabulan ataupun juga ada perkara tindak pidana narkotika. Nah, perkara-perkara tersebut diterima oleh Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kemudian kami melakukan beberapa upaya, terutama adalah diversi. Jika memang itu ada perkara pencurian, jika kerugiannya itu atau si korban itu dapat dipulihkan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh korban itu, maka jaksa penuntut umum berupaya untuk mempertemukan mereka untuk berdamai sehingga perkara itu tidak dilimpahkan ke penuntut. Nah, yang menyangkut tentang berdamai begitu Pak ya, di Kejaksaan Agung juga ini kan menggaungkan tentang restoratif justice gitu ya. Nah, bagaimana penerapan yang ada di Kejari Oku Timur sendiri? Baik, untuk tahun ini restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Oku Timur 2 minggu yang lalu ada satu perkara restoratif justice, yaitu perkara pencurian. Mereka sudah damai, kerugiannya sudah dipulihkan sebesar 4.495.000. Kemudian setelah syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkara itu kami hentikan perkaranya. Untuk rumah restoratif justice kita ada satu, dan kemudian lagi untuk tempat rehabilitasi juga pun di Oku Timur ini kita pun ada satu rumah untuk rehabilitasi bagi pengguna dan pencandu narkotika. Berarti untuk sepanjang tahun 2023 ini sudah berjalan beberapa kasus Pak untuk restoratif justice sendiri? Baru satu yang ya, kemarin. mulai Januari 2023 sampai Juni 2023 ini ada satu perkara restoratif justice yang berhasil kita hentikan perkaranya. Kalau dari yang tidak berhasilnya Pak, adakah? Tidak berhasil itu karena pas pada saat kita dudukkan untuk berdamai, mereka tidak mau berdamai. Misalnya saja disuruh kembalikan apa yang mereka ambil ya dengan melawan hukum, itu tidak dikembalikan. Nah, itu kan salah satu syarat yang tidak bisa kita penuhi. Kemudian yang kedua, mereka itu residif. Jadi mereka sudah melakukan perkara berulang. Ya, kita tidak bisa melakukan mengajukan restoratif justice. Mungkin ada juga nih Pak, masyarakat yang kurang paham Pak ya, bahwa perdamaian itu juga kan tidak menghentikan satu perkara begitu Pak ya. Ini sudah damai tapi kok kadang ada yang masih bersidang begitu Pak. Bagaimana nih pemahamannya Pak? Salah satu syarat itu kan perdamaian hanya salah satu syarat. Jadi tidak semata-mata mereka berdamai itu kemudian dihentikan perkaranya. Tetapi ada beberapa syarat untuk dapat dilakukan restoratif justice. Yang saya katakan tadi, dia itu bukan residivis. Kemudian lagi
korban itu sudah dipulihkan kerugiannya. Kemudian lagi bukan perkara-perkara teroris, bukan perkara tindak pidana korupsi atau perkara-perkara yang mengganggu ketertiban negara. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka akan berjalan restoratif justice itu dapat selesai dan dapat dihentikan perkaranya. Apakah si korban ini mencabut ataukah memang dari kejaksaan yang mengeluarkan surat penetapan atau untuk penghentian tersebut, Pak? Untuk restoratif justice, jaksa harus aktif untuk mempertemukan antara pelaku dan korban. Ya, jadi tidak semata-mata perkara itu berhenti sendiri. Ketika nanti syarat-syarat itu terpenuhi dan usulan itu disetujui oleh pimpinan, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan penetapan untuk restoratif justice. Akhirnya dihentikan begitu ya? Akhirnya dihentikan perkara. Oke. Dan untuk sepanjang tahun 2023 ini sudah banyak perkara Pak? Sudah berapa banyak perkara yang ditangani oleh pihak kejaksaan sendiri? Untuk perkara tindak pidana korupsi, 1 sedang penuntutan, kemudian lagi 2 dalam tahap penyidikan. Tindak pidana korupsi Pak? Iya. Oke, baik. Kalau wilayah yang potensi kejahatannya itu tinggi Pak di Kabupaten Oku Timur nih. Tadi kan ada seperti pencurian begitu kan ya. Di mana sih Pak? Zonasinya ya mungkin ya? Ya. Menurut data survei kami yang ada di statistik di bidang intelijen itu di daerah Belitang. Di Belitang ya ternyata. Belitang dan Martapura. Karena mereka mendominan di sana banyak petani ya Pak ya? Betul. Para pekerja dan juga mungkin berbeda dari wilayah-wilayah lainnya, Rian. Biasanya kalau daerah-daerah lainnya itu biasanya dominasinya lah narkotika 50% Pak. Berarti kalau di sini berbeda dari wilayah lainnya adalah pencurian. Ya. Baik Pak, kalau untuk sisi perlindungan anaknya sendiri Pak, kemarin tadi kan Bapak sebutkan bahwa memang ada anak berhadapan dengan hukum. Dari sisi perlindungan anaknya sendiri itu bagaimana Pak? Adakah mereka yang akan nantinya dipekerjakan saja tidak dihukum atau seperti apa? Ya, untuk perkara anak di bawah 18 tahun itu kan pertama sebelum diserahkan kepada kejaksaan dari penyidik, maka dia didampingi oleh Bapas. Ada di sana penilaian dari Bapas yang menyatakan bahwa misalnya saja anak itu masih sekolah, kemudian lagi tujuan dia melakukan tindak pidana itu apa. Kajian tersebut kemudian dikirimkan kepada kami dan kami nanti akan melakukan upaya-upaya yang salah satunya adalah diversi atau kita kirimkan kepada LPKA. Jadi memang menerapkan sistem peradilan anak yang sudah ada begitu Pak ya? Betul. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau yang anak berhadapan dengan hukum Pak, rata-rata yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku yang mendominasi di sini? Ada korban, ada pelaku. Imbang kah? Ya. Imbang ya? Ya. Perkara yang seperti apa sih Pak? Perkaranya pencurian yang paling banyak, Pencurian. kemudian narkotika. Oke. Kalau Pencabulan juga pun ada, tetapi lebih banyak perkara narkotika dan pencurian. Kalau untuk pengawalan dana desa sendiri Pak, bagaimana Pak di Pengawalan dana desa Jari untuk Kejaksaan Negeri Oku Timur, untuk dana desa itu dilakukan pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dari mulai awal dana itu diterima, kemudian lagi pelaksanaan sampai mereka selesai melaksanakan penyerapan anggaran tersebut. Bagaimana cara-caranya pendampingan tersebut? Memberikan sosialisasi kepada mereka agar penggunaan dana tersebut tidak dilakukan menyimpang. Ada beberapa hal-hal yang kita sampaikan bahwa untuk pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan sehingga dana desa itu tepat sasaran, pencairannya pun tidak ada penyimpangan dan tidak bertentangan dengan hukum. Tapi untuk sejauh ini adakah Pak penyelewengan yang sudah dilakukan Sampai oleh saat kepala ini di desa tahun yang berangkat? 2023 belum ada laporan masuk tentang masalah penyimpanan dana desa. Jikapun ada kami mendapatkan informasi, maka kami luruskan agar itu dikembalikan jika memang bukti pertanggungjawabannya tidak ada. Langkah-langkah pencegahan itu kita lakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita harapkan juga tepat sasaran ya Pak ya. Ya, Jangan betul. sampai ada lagi oknum kepala desa Ya. dan juga perangkat-perangkatnya itu menyelewengi. Ya, agar dana desa yang diberikan dari pusat ke daerah itu tepat sasaran dan pembangunannya semua merata di desa. Kalau untuk kegiatan proyek strategis lainnya Pak,
di bidang dana desa itu ada tidak yang dikawal oleh Kejaksaan Oku Timur? Ada beberapa proyek strategis daerah yang dikeluarkan oleh surat keputusan bupati yang dikirimkan ke kita untuk dimintakan pengawalan oleh Kejaksaan Negeri Oku Timur. Lebih rincinya nanti akan dijelaskan di bidang seksi intelijen. Tapi ada Pak ya beberapa kegiatan Pak ya? Ada beberapa kegiatan. Kalau untuk sinergitas sendiri Pak dari Kejari Oku Timur dengan Forkopimda di Kabupaten Oku Timur ini seperti apa Pak dalam pengawalan dana maupun penegakan hukum? Ya, selama ini pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur dan Kejaksaan Negeri Oku Timur melaksanakan kegiatan pemerintahan ini cukup baik. Ada beberapa kegiatan seperti sosialisasi yang kita laksanakan bersama, kemudian lagi diskusi publik antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Oku Timur dan melakukan penyuluhan hukum bersama. Jadi menyapa masyarakat Forkopimda bersama-sama dengan pemerintah daerah itu turun langsung ke lapangan. Baik. Jika Pak, masyarakat ingin mengadukan ataupun juga ada sedikit ingin berkonsultasi, bisakah masyarakat langsung datang ke kantor kejaksaan sini? Bisa langsung datang ke kantor, bisa juga di hotline kami di bisa di hotline kami di 0735 481 044 dan bisa juga Melalui media sosial, website kami kejaksaannegeri.okutimur.go.id dan bisa juga dilihat kegiatan kami di Instagram kami, Kejaksaan Negeri Oku Timur. Oke, baik. Berarti masyarakat dapat mengadukan melalui website, nomor telepon, dan juga kalau di sosial media Instagram tadi bisa juga langsung DM ataupun ngirim pesan di sana, Pak? Ya, bisa mengadukan, laporan pengaduan itu bisa melalui website kejaksaannegeri.okutimur.go.id, bisa juga melalui IG Kejaksaan Negeri Oku Timur, dan bisa juga masyarakat datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Oku Timur. Baik. Untuk masyarakat sendiri Pak yang ketika merasa ada temuan dalam mengawasi mungkin atau mengawal dana desanya, itu untuk mengadukan ke sini yang secara langsung itu seperti apa Pak persyaratannya Pak yang harus dilengkapi sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kejari? Ya, masyarakat bisa datang langsung Kejaksaan Negeri Oku Timur, nanti di sana akan diterima di bagian PTSP, kemudian nanti akan dicatat dan beberapa dokumen harus dibawa, terutama dokumen pendukung tentang laporan penyimpangan yang harus dilengkapi oleh masyarakat si pelapor. Baik, berarti surat kaleng tidak terima ya Pak ya? Tidak. Surat yang tidak jelas alamat, tanda tangan, dan namanya kami tidak akan tidak lanjuti. Oke. Tapi akankah menjadi satu pertimbangan informan? Menjadi satu informasi buat kita untuk sebagai bahan pertimbangan data dan kajian ke depannya. Baik. Oh gitu ya. Oke, jadi memang sangat welcome sekali Pak ya untuk mengawasi. Ya, kami sangat terbuka ya untuk menerima keluhan dan pengaduan masyarakat. Tapi untuk sejauh ini Pak, dari perkara dan juga adakah hukuman berat seperti 20 tahun mungkin seumur hidup atau bahkan sampai hukuman mati di wilayah Oku Timur sendiri? Mulai tahun dari Januari sampai 2023 sampai Juni itu belum ada perkara-perkara yang dituntut mati ataupun tuntutan sampai 20 tahun. Baik. Mudah-mudahan Oku Timur ini tidak ada perkara tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang hukumannya itu berat ya, yang melakukan tindak pidananya itu sudah menjadi extraordinary crime. Jadi dalam rangka untuk konsistensi Kejari Oku Timur melakukan penuntutan begitu Pak terhadap perkara-perkara yang terkhususnya mungkin viral atau menjadi atensi masyarakat dan pemerintah, itu seperti apa Pak? Tapi setelah yang satu ini kita kasih kesempatan untuk iklan dulu yang lewat di hadapan kita ini. Tetap bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kami berdua saat ini sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur, yang saat ini tentunya akan kita dalami lagi berkaitan dengan program Jaksa Menyapa bersama saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira. Rian, semangat hari ini? Ya, sangat Pastinya semangat dong. Dan juga pastinya pemirsa, kita pastinya punya tema di program Jaksa Menyapa di wilayah Kejari Oku Timur. Pastinya ini ada merawat public trust atau kepercayaan publik ya, kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dan kita langsung saja perkenalan dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Andri Juliansyah, SHMH. Halo Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, dari wajahnya itu semangat dan sehat pastinya ya Pak ya. Harus selalu sehat. Harus ya, Selalu karena sehat. tadi sesuai dengan tema menyangkut kepercayaan publik. Iya. Iya. Sudah ngopi Pak? Sudah ngopi, Sudah ngeteh? sudah ngeteh juga, Karena banyak energi yang dibutuhkan begitu Pak ya. Pak ya. sudah olahraga juga. Sudah olahraga, olahraga, itu sudah yang olahraga. penting. Penting. Dan langsung saja Rian, kita ini Ya. pengen berkenalan lebih dalam ini Pak mengenai Bapak dan juga apa saja sih mungkin program-program yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Timur ini. Untuk pertanyaan pertama ini Rian, Iya. silahkan. Pak Andri ini sudah berapa lama sih menjabat di Kejari Oku Timur selaku Kajari ya? Ya. Dan sebelumnya bertugas di mana nih? Saya menjabat di Kejaksaan Negeri Oku Timur melaksanakan tugas pada tanggal 14 Februari 2023 sampai saat ini. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Sebelumnya lagi saya bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa. Sebelumnya lagi saya bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian sebelum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saya bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di Bale Endah. Dan sebelumnya lagi saya bertugas di Kejaksaan Negeri Cilegon. Sebelum di Kejaksaan Negeri Cilegon saya bertugas di Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat. Kemudian saya sebelum di Sumedang saya bertugas di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Dan saya mendaftar awal masuk pertama di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke, itu pada tahun berapa Pak mendaftar pertama kali? Tahun 2002. 2002, berarti menginjakan Pulau Sumatera ini sudah kedua kali ya Pak ya, dari Riau dan juga ke Sumatera Selatan. Betul. Pastinya di Oku Timur. Sudah keliling ya? Iya. Perbedaannya Pak, bagaimana Pak secara signifikan mungkin dari Sulawesi Utara langsung menginjakan kaki lagi nih ke tanah Sumatera? Rasanya bagaimana? Namanya tugas, jadi banyak pengalaman mengenal kultur dan budaya yang berbeda-beda antar provinsi. Kita ini negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda-beda tapi satu. Sehingga pada saat rotasi dan mutasi itu merupakan hal yang biasa di Kejaksaan Republik Indonesia dan menjadi pengalaman pribadi buat saya dan keluarga. Pasti tidak ada bedanya ya Pak ya, sama aja. Berbedanya adalah mengenal budaya di masing-masing daerah yang menjadi satu tambahan ilmu pengetahuan buat saya sendiri. Cuma hanya beda budaya, tapi sebenarnya tugas dan pokok serta fungsinya sama aja. Sama, melakukan penegakan hukum. Nah, bisa dijelaskan Pak secara detail mungkin kepada pemirsa apa sih tugas, pokok, fungsi serta wewenang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri? Saya jelaskan secara umum bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, salah satu tugasnya adalah di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim, dan melaksanakan putusan perkara yang telah ingkrah, kemudian lagi melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat dan lepas bersyarat, kemudian lagi melakukan penyidikan di bidang tindak pidana tertentu di luar KUHP, kemudian melengkapi berkas perkara dan melakukan penyidikan tambahan setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan penyidik. Tugas lainnya adalah di bidang perdata dan tata usaha negara, bahwa kejaksaan
dengan surat kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Kemudian di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan juga melakukan penelitian terhadap ilmu pengetahuan, kemudian melakukan pengawasan barang cetakan, melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, dan mencegah terhadap penyalahgunaan penodaan agama. Secara umum, tugas itu saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Oku Timur melaksanakan pengendalian terhadap tugas pokok dan fungsi kejaksaan tersebut. Jadi kalau tadi kan sudah berbagai tempat berdinas begitu Pak ya, kemudian secara umum fungsi dari kejaksaan itu sendiri telah disampaikan. Nah, berbeda tempat, berbeda posisi jabatan selaku Kajari di Oku Timur nih Pak, dalam melihat para anggotanya untuk menjalankan tugasnya seperti apa dari Pak Kajari? Ya, dalam setiap minggu saya melakukan briefing untuk mengendalikan tugas-tugas mereka, menilai satu capaian kinerja dari minggu ke minggu, hasilnya seperti apa, dan dilaporkan kepada pimpinan. Untuk itu, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri bukan hanya saja setiap minggu saya melakukan briefing, tetapi tiap hari saya melakukan kontrol terhadap pekerjaan mereka, baik itu di ruangan saya sendiri maupun saya mengunjungi ke tempat kerjanya mereka masing-masing. Jadi proaktif Pak ya? Ya, Tidak sehingga sasaran capaian kinerja itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan baik. Sasaran dan capaian kinerja nih Pak, artinya kan banyak nih Pak struktur organisasi yang ada di Kejari Oku Timur ini, mungkin bisa disampaikan. Baik, Kejaksaan Negeri Oku Timur, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu dengan 6 orang kasih. Yang pertama adalah Kepala Seksi Intelijen, kemudian lagi Kepala Seksi Pidana Khusus, kemudian lagi Kepala Subbagian Pembinaan, kemudian lagi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kemudian saya juga dibantu oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan saya juga dibantu oleh Kepala Seksi Barang Bukti dan Terampasan. Ini membawahi 6 bidang ya Pak ya? Ya, Kepala Seksi ini pun juga dibantu oleh beberapa kasubsi di bawahnya, serta jaksa fungsional untuk membantu pekerjaan mereka. Untuk keseluruhan ada total berapa Pak pegawai kita di sini? Keseluruhan kami itu 38 pegawai, terdiri dari 20 jaksa dan 18 tata usaha, kemudian lagi ada sekitar 20 PPNPM, kalau bahasa dulunya itu adalah honorer, ya, dan 18 keamanan dalam. Kamdalnya ada Ya. 18, oke. Kalau 38. SDM-nya cukup lumayan banyak, Ya. atau berbanding juga kurang nih Pak terhadap proses penegakan hukum menjalankan tugas kejaksaan? Untuk sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Timur ini sudah sangat mumpuni dan memadai dalam menyelesaikan tugas-tugas di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dengan wilayah yang sangat luas Pak ya, Iya. Oku Timur nih ya. Dan juga bangunan yang sangat besar ini Rian. Iya. Kalau untuk masalah bangunan, sarana dan prasarana yang ada di sini seperti apa Pak? Sarana prasarana yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Timur yaitu PTSP, Ya. pelayanan terpadu satu pintu, kemudian lagi ada ruang laktasi, kemudian lagi ada untuk difabel, toilet difabel juga kami siapkan, kemudian lagi ada untuk musola, kantin, parkir, smoking area, taman bermain anak, dan sebagainya. Lapangan olahraga kita ada voli dan bulu tangkis. Baik. Ruang tahanan juga ada di belakang ya Ruang Pak? tahanan tentu pasti ada semua Kejaksaan Dan Negeri kita pasti lihat juga memiliki. ada ruang BB tadi ya Pak ya? Barang Ruang bukti, BB, ya betul. Baik. Cukup memadai ya sarana prasarana yang ada di sini Pak ya. Ya betul sekali. Kalau untuk wilayah jangkauan yang luas nih Pak Oku Timur, untuk melihat apakah program jaksa ini hanya sebagai pengawal penegak hukum saja, atau bisa melihat sampai masyarakat tingkat desa di bawah untuk mengawal dalam satu kegiatan khusus, pernah tidak Pak? Ya. Dalam kondisi geografis Kabupaten Oku Timur yang cukup luas, kemudian lagi jumlah penduduk sekitar 65.000 jiwa, kami
tidak hanya menerima keluhan di kantor, tetapi ada program-program beberapa jaksa yang kita laksanakan tiap bulannya dan tiap minggunya, yaitu melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, terutama jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, jaksa masuk pesantren, dan juga kita melakukan beberapa sosialisasi baik di pemerintah daerah maupun di badan usaha milik daerah. Juga seperti ini ya Pak, jaksa menyapa masuk PAL TV. Ya, betul. Karena dengan cara seperti itu, Kejaksaan Negeri Oku Timur terutama bekerja sama dengan unsur penegak hukum yang lainnya untuk bagaimana caranya mengurangi tingkat kriminalitas. Yang misalnya saja perkara narkotika di bulan kemarin itu ada 30 perkara atau 25 perkara, maka bagaimana caranya supaya perkara-perkara narkotika itu tidak terlampau banyak di bulan-bulan berikutnya. Nah, untuk itulah maka kami bersama tim dan berkoordinasi juga dengan teman-teman penyidik Polres untuk melakukan penyuluhan hukum bersama agar melakukan pencegahan, memberikan masukan kepada mereka bahwa orang yang awam hukum, tidak mengerti hukum, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah dan melanggar hukum. Jadi untuk mensosialisasikan bahwa masyarakat untuk menjauhi dari hukuman tadi. Kalau dari untuk internal sendiri Pak, bagaimana dari pihak Kejaksaan Negeri Oku Timur ini merawat public trust-nya sendiri? Yang pertama, merawat public trust adalah menjauhi perbuatan tercela. Satu. Kemudian yang kedua, merespon cepat keluhan masyarakat. Yang ketiga adalah pelayanan publik. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Oke. Jadi untuk membuat mindset masyarakat terhadap kejaksaan yang mungkin hanya dalam fokus ke penuntutan saja, secara humanisnya nih, kalau dari Pak Kajari sendiri mendesainnya seperti apa kepada masyarakat? Langkah-langkah itu sebetulnya tiap minggu maupun tiap bulan kita sudah lakukan. Kita mengadakan bukan hanya saja jaksa menyapa kepada masyarakat itu jaksa masuk desa, jaksa masuk pesantren, tetapi kita juga selalu mengadakan coffee morning, ya, baik itu dengan teman-teman media maupun dengan masyarakat. Kemudian lagi kita juga mengadakan ceramah bareng antara pegawai Kejaksaan Negeri Oku Timur dengan masyarakat, sehingga hubungan antara Kejaksaan Negeri, pegawai Kejaksaan Negeri, para jaksa terutamanya dengan masyarakat itu semakin dekat, tidak ada jarak. Yang selama ini kalau orang masuk kejaksaan itu takut. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjadi jaksa itu adalah sebagai sahabatnya mereka. Langkah-langkah itu kita lakukan tiap minggu, tiap bulan itu kita turun ke lapangan dengan tidak mau menggunakan baju jaksa, tapi kita coffee morning bareng atau kita lunch bareng sama-sama dengan masyarakat, kita kumpul ngobrol-ngobrol bareng. Nah, itu sudah dilakukan ya Pak ya? Iya. Sampai dengan saat ini. Ya, sampai dengan saat ini. Itulah tadi membangun dan juga merawat dari public trust-nya sendiri dari Kejaksaan Oku Timur. Iya, kalau kepada fokus teman-teman media nih Pak ya, sebenarnya ini kan juga penyampaian khusus agar tersentuh atau tersampai ke masyarakat tingkat bawah begitu Pak ya. Himbauan singkat kalau untuk para teman-teman media saat coffee morning yang telah dilaksanakan saat itu gimana tuh Pak? Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur ini agar dapat dibantu untuk dipublikasikan, kemudian disiarkan secara luas, agar masyarakat itu dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum itu yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kemudian dapat juga teman-teman juga membantu menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Timur, sehingga mereka memahami tentang bagaimana hukum itu harus ditegakkan di Kabupaten Oku Timur. Baik, sinergitas sangat terpenting begitu Pak ya, Ya, oleh betul. media. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi nih Pak. Tapi kita akan iklan sebentar, Iya. kita akan sambung lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi usai yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Anda masih bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Iya, dan ini Pak Kajari, menyambung hal yang tadi, bagaimana Pak konsistensi Kejari Oku Timur dalam melaksanakan penuntutan terhadap beberapa perkara terkhusus viral dan atensi masyarakat serta pemerintah, begitu Pak? Jaksa dalam melakukan penuntutan pasti didasari oleh undang-undang dan SOP yang ada. Kemudian kita akan mempertimbangkan ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Nah, kemudian juga kita akan mendengarkan suara masyarakat dan publik sehingga jaksa dalam melakukan penuntutan itu dapat dilaksanakan secara adil dan bijaksana. Jadi tetap berdasarkan undang-undang dan membuka peluang suara masyarakat yang akan disampaikan, begitu Pak ya. Kalau untuk kasus mafia tanah, nah di Oku Timur ini seperti apa Pak? Sampai saat ini, tahun 2023 belum ada laporan pengaduan yang masuk untuk permasalahan mafia tanah. Jadi kami juga pun bersama-sama dengan BPN beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang permasalahan masalah tanah, baik itu tanah negara maupun tanah hak milik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam transaksi jual beli. Baik, kalau dari sisi tindak pidana korupsi sendiri seperti apa Pak kalau di wilayah Oku Timur? Tindak pidana korupsi ada beberapa laporan yang masuk yang sekarang kita sedang tindak lanjuti, baik itu sekarang yang sidang di pengadilan Tipikor Palembang, baik juga yang sedang penanganan penyidikan oleh tim penyidik, dan baik juga itu pun yang sedang dilakukan kajian dan telaah oleh tim jaksa penelaah. Kalau bantuan hukum sendiri Pak, tadi saya melihat juga ada fungsi dari seksi Perdata dan Tata Usaha Negara begitu ya, melalui surat kuasa khusus. Nah, adakah kalau soal tanah tadi sepertinya subur makmur begitu ya, alhamdulillah tidak ada laporan begitu ya. Tapi adakah kesulitan masyarakat untuk meminta bantuan kejaksaan dalam rangka ingin melegalkan kepemilikan tanah di sertifikat oleh BPN, tapi ada kendala-kendala yang dirasa ada potensi KKN-nya di sana. Pernah tidak masyarakat membantu di sini? Pada saat kami turun di Kecamatan Belitang Jaya, ada masyarakat menyampaikan untuk membuat sertifikat itu sulit. Padahal katanya dokumennya sudah lengkap. Maka pada saat itu kami bantu pertemukan dengan BPN. Apakah memang syarat-syaratnya itu memang sudah terpenuhi? Ternyata memang ada satu syarat yang belum dipenuhi. Kemudian pada saat itu juga, kemudian harinya dipenuhi syarat tersebut, lalu sertifikatnya diterbitkan oleh rekan-rekan dari BPN Oku Timur. Jadi kami merespon cepat keluhan itu, kemudian kami membantu untuk memediasi mereka untuk bertemu dengan pemerintah terkait. Kalau untuk proses dalam pemerintahan begitu Pak, dugaan-dugaan pungli dalam kepengurusan administrasi di wilayah Kabupaten Oku Timur tuh seperti apa Pak? Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Oku Timur belum ada menerima pengaduan tentang masalah pungli. Wah, jika memang aman ada, ya. maka kami tidak segan-segan akan menindaklanjuti tentang masalah pungli. Tapi kita harapkan jangan lah ya. Iya. Dan masyarakat Oku Timur juga dapat menyelesaikan administrasi dengan sebaik-baiknya pastinya Pak. Saya berharap di pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur ini bisa melaksanakan asas pemerintahan yang baik. Baik. Ya kan, bisa menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi, nepotisme, dan kolusi. Iya, mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat Pak atau LSM tuh. Bagaimana pergerakan yang terpantau dari Kejaksaan Negeri Oku Timur ini sendiri? Untuk LSM yang ada di Oku Timur sering berdiskusi dengan teman-teman jaksa di Kejaksaan Negeri Oku Timur, baik itu mereka menyampaikan satu laporan maupun keluhan yang ada di lapangan. Jika memang itu ada laporan-laporan yang mereka sampaikan dan didukung dengan dokumen yang lengkap, maka
kami akan segera tindak lanjuti. Tapi jika tidak, maka kami akan kembalikan kepada si pelapor atau teman-teman LSM untuk segera dipenuhi. Jadi jangan membuat laporan yang mengada-ngada. Gitu. Tapi biasanya keluhan seperti apa Pak yang suka diadukan oleh LSM sendiri? Rata-rata kebanyakan masalah penyimpangan terhadap dana APBD Oku Timur. Pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan seperti barang apa? dan jasa contohnya seperti itu. Kalau dari Kejaksaan sendiri untuk mensosialisasikan tentang transparansi keuangan ke pemerintah kabupatennya itu seperti apa, Pak? Beberapa hari yang lalu saya dengan teman-teman itu mengadakan sosialisasi dengan pemerintah daerah terkait. Jadi dikumpulkan pegawai Pemda Oku Timur, termasuk kepala dinasnya. Kami lakukan pencerahan terhadap mereka bagaimana penggunaan keuangan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan tindak pidana korupsi yang nanti akan berakibat ke depannya berhadapan dengan hukum. Jadi sosialisasi itu telah dilaksanakan ya ke Pemkab Telah Oku dilaksanakan, Timur. telah dilaksanakan dan continue terus akan dilaksanakan. Berkelanjutan. Masyarakat sebenarnya berhak tidak Pak mengetahui transparansi dalam satu pembangunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Berhak, sangat berhak. Karena kan dana APBD yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur adalah dana pajak, ya, yang distorkan kepada masyarakat. Pas pada saat APBD itu diketok palu itu kan dibuka secara umum. Jadi masyarakat berhak untuk mengetahui dan memantau itu. Jika memang ada penyimpangan maka laporan kepada kami. Siap. Baik. Tapi untuk sejauh ini Pak, hambatan-hambatan apa saja yang pastinya dilalui pada saat Bapak menjalankan tugas? Pertama adalah jika itu memang ada laporan pengaduan tentang masalah tindak pidana korupsi, rata-rata data yang diberikan kepada kami itu tidak lengkap. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia juga pun di bidang tindak pidana khusus kita ini yang terbatas, maka akan memakan waktu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi jika ingin memberikan laporan untuk tindak pidana korupsi, maka beberapa dokumen itu dibantu untuk dilengkapi agar penyidik itu dapat segera menyelesaikan dengan baik. Satu. Kemudian yang kedua, informasi tentang permasalahan hukum di Kabupaten Oku Timur ini terkadang tidak update. Apakah memang itu masyarakat takut untuk melapor atau memang ada kendala lain? Ini yang masih kita kaji dengan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kita punya tujuan ke depannya adalah supaya di Kabupaten Oku Timur ini jauh dari permasalahan hukum, masyarakatnya hidup kondusif, tenang, dan tidak ada tindak pidana. Saya tangkap sampai dengan saat ini pembicaraan kita masyarakat Kabupaten Oku Timur ini ternyata cinta damai, begitu Pak ya? Iya, betul. Karena perkaranya tidak terlalu mendominasi ya, Ya. hanya itu saja di pidana umum. Ya. Kalau dari Kepala Kejaksaan Agung sendiri Pak, yang memberikan atensi kemudian itu sampai tingkat bawah, itu program apa sih Pak yang akan dikedepankan oleh Kejaksaan ini sendiri? Yang pertama adalah pemberantasan perkara tindak pidana korupsi. Penanganan perkara, jaksa harus humanis, komunikasi harus baik dengan masyarakat, merespon cepat pengaduan masyarakat, kemudian jangan melakukan perbuatan tercela. Itu ya yang menjadi program unggulan Ya. begitu ya. Kenapa nih Pak jaksa mesti humanis? Saya tertarik dengan itu Pak. Ya karena jaksa itu merupakan sahabat masyarakat. Oke. Jadi tidak perlu masyarakat itu harus takut dengan jaksa. Ya, tidak perlu masyarakat itu harus segan dengan jaksa. Tetapi jadikan jaksa itu sebagai sahabat dan keluarga. Agar hubungan emosional itu secara langsung itu dapat tercapai. Agar keluhan, pengaduan mereka itu dapat disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Oku Timur itu dengan baik.
Jadi jaksa itu harus humanis. Benar, dan juga pastinya melalui sosialisasi yang ada seperti jaksa masuk desa, DPM masuk sekolah, dan pastinya juga ada coffee morning tadi dengan masyarakat. Iya. Kalau untuk ke BUMN dan BUMD nih Pak, apakah humanisnya seperti apa begitu yang dilakukan tadi sahabat jaksa? Sama. Kita teman-teman dari BUMD berkunjung ke Kejaksaan Negeri Oku Timur untuk berdiskusi. Sebaliknya juga pun sama. Kami Kejaksaan Negeri Oku Timur kembali berkunjung kepada mereka untuk berdiskusi apa-apa saja yang harus dilakukan program ke depannya untuk melakukan penegakan hukum, untuk mencegah agar perbuatan-perbuatan itu tidak melanggar hukum. Nah, ini setiap bulannya ini kita lakukan demi tegaknya keadilan di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Demi berjalannya penegakan hukum secara baik di Kabupaten Oku Timur. Itu kalau dari eksternal. Nah, kalau Bapak menciptakan program dari internalnya sendiri seperti apa Pak untuk ke bawah-bawahan Humanis Bapak? kepada Iya. anggota dari Pak Andri Seperti apa, nih, Pak? bagaimana nih? Ada beberapa kegiatan yang saya buat di Kejaksaan Negeri Oku Timur supaya teman-teman staf ini dapat berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah kita sering kumpul dan makan bersama. Kemudian yang kedua, kita sering melakukan ceramah setiap bulannya, ceramah agama, ya, 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, kita melakukan apel pagi setiap minggu di hari Senin. Setelah apel makan snack. Oke. Kemudian yang keempat, kita melakukan olahraga setiap minggu di hari Jumat. Setelah itu kita makan snack. Nah, disitulah terjalin seluruh anggota, baik dari atas sampai ke bawah di Kejaksaan Negeri Oku Timur itu secara kekeluargaan itu sangat erat sekali. Itu dari kekeluargaan. Kalau tingkat kedisiplinannya Pak seperti apa Pak? Kalau Bapak bisa memberikan Kedisiplinan, contoh, saya menerapkan disiplin sesuai dengan SOP yang ada di Kejaksaan Agung. Ya. Masuk kantor jam 7.30, paling telat jam 8. Kemudian lagi keluar kantor adalah jam 4 sore. Dan saya selalu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dan pekerjaannya mereka. Mulai dari pagi sampai jam 4 sore. Dan bahkan saya melakukan monitoring di luar jam kantor. Walaupun kita ada WA group, tapi saya menanyakan bagaimana makan malamnya, bagaimana besok sarapan paginya. Karena teman-teman di sini ada juga yang kos, ada juga sebagai bujang lokal, ada juga yang belum menikah. Nah, tentunya keluarga besarnya yang paling dekat adalah Kejaksaan Negeri Oku Timur. harus Bapak memberikan perhatian lebih ya. Iya, dari sisi kedisiplinan seperti itu Pak ya. Kalau dari sisi sanksi tegas terhadap anggota yang melanggar etik maupun melanggar hukum dari Pak Andri selaku pimpinan. Pertama saya melakukan teguran lisan. Ya. Ya. Ketika teguran lisan itu tidak diindahkan, maka saya akan membuat satu teguran secara tertulis dan saya akan melaporkan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti. Tegas, berwibawa, berintelektual, dan humanis Pak Andri ini selaku pimpinan Kejari Oku Timur begitu ya. Baik, nah Pak kita boleh minta himbauannya ataupun jika kita sudah berada di penghujung sesi ya, kita minta closing statement dari Pak Andri sendiri untuk masyarakat, silakan Pak. Untuk masyarakat Kabupaten Oku Timur, agar dalam melakukan kegiatan sehari-hari, agar berhati-hati, tidak melanggar hukum, menjauhi suatu tindak pidana sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya dapat berjalan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andri Juliansah SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur. Dan memang banyak sekali informasi, sosialisasi, edukasi, dan yang terakhir tadi tegas dan berwibawa ternyata beliau ya. Dan juga humanis ya pastinya. Humanis itu yang paling penting. Baik, dan untuk itu pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa, juga kami mengucapkan terima kasih. Saksikan terus Jaksa Menyapa bersama kami hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.